Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Dalam video kali ini kita akan masih membahas di bab 5 tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. C. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Maksudnya dari perkataan beliau adalah 10 bukan berarti jumlah 10 pemuda, melainkan penggambaran betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan oleh pemuda dalam melakukan perubahan. Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkorbar. Pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai nilai-nilai luhur bangsa dan agamanya. Pemuda adalah mereka yang mempunyai cita-cita dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Pemuda adalah mereka yang terus melakukan perubahan, mulai dari perubahan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti, dan generasi pembaharu pendahulu mereka. Pemudalah yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa. Baik dan buruknya suatu bangsa dapat dilihat dari pemudanya. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan mendefinisikan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kemudian, pasal 1 ayat 2 menyebutkan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Menurut undang-undang, pemuda itu usianya 30 tahun ke bawah. Dan apabila berusia 31 tahun ke atas, itu tidak lagi disebut pemuda. Kalaupun ada yang usianya antara 40 sampai 50 tahun, menganggap diri mereka masih muda, itu mungkin mendefinisikan bahwa pemuda tidak dibatasi usia. Selama masih memiliki semangat muda, berapapun usianya masih bisa dianggap sebagai pemuda. Kalian yang sekarang siswa kelas 8 berusia antara 13 sampai 14 tahun. Belum dapat dinyatakan sebagai pemuda, tetapi semangat, potensi, karakter, dan cita-cita haruslah dipupuk dan ditetapkan mulai dari sekarang. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, potensi. Pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, maka perubahan akan dilakukan dan ini terbukti dalam masa penjajahan, di mana peran pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan. Yang C, hak. Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban.
Bahkan, tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban, yaitu berjuang demi bangsa dan negara, daripada menuntut hak pribadinya atau kelompoknya. Yang D, karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif. Yang E, aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Aktualisasi diri tersebut bukan hanya hasrat dan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang F, cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-cita yang akan melangkahkan seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut untuk bermimpi, takutlah kalau tidak mempunyai mimpi. Perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi pemuda pada zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas, akan tetapi tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun, semua warga negara dapat mendapatkan atau berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Tidak terlalu sulitnya tantangan yang dihadapi pemuda sekarang. Hal yang dibutuhkan dari peran generasi muda sekarang yaitu mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Nah, kegiatan yang bersifat positif ini, terutama para pelajar atau untuk pelajar, itu di samping kegiatan belajar, diantaranya yaitu mengikuti kegiatan yang memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa. Ya, seperti di sekolah aktif di dalam organisasi sekolah, seperti PMR, OSIS, Pramuka, Paskibra, dan Rohis. Nah, pelajar yang aktif di organisasi kepemudaan, mereka patut dianggap sebagai patriot bangsa yang mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan karya yang nyata yang positif. Oke, itulah peran pemuda, semangat Sumpah Pemuda di masa sekarang. Jadi sebagai pemuda jangan pantang menyerah, terus berusaha dan sekreatif mungkin untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian video pembelajaran PPKN pada hari ini. Semoga kalian tahu dan tetap semangat menjadi pemuda-pemuda yang kreatif dan inovatif. Akhir kalam, marilah kita baca alhamdulillah untuk menyudahinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.